semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah hukum perdata dan acara perdata yang judulnya adalah ketentuan-ketentuan lembaga jaminan. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rita Adinda, yang kedua ada Maria Angelina Begalo. Untuk pembahasan materi akan disampaikan oleh kami Maria. Maria silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawa materi tentang pengertian lembaga dan jaminan. Sebelumnya teman-teman sudah pasti pernah mendengarkan kata lembaga. Apa itu lembaga? Menurut pengertian teman-teman. Apa? Nah, institusi. Apa lagi? Lembaga. Pasti kan pernah mendengar lembaga dan lembaga eksekutif, yudikatif, eksekutif, lembaga sosial, apa lagi? Artinya lembaga suara masyarakat. ada lembaga suara masyarakat atau LSM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga. Lembaga itu adalah suatu institusi yang dimana di dalamnya ada seperangkat nilai, norma, dan berbagai keyakinan yang sifatnya nyata dan berpusat pada beragam kebutuhan sosial. Seperti yang dicontohkan oleh Habib tadi, ada lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, ada lembaga sosial keluarga, dan sebagainya. Sekarang kita ke jaminan. Jaminan itu kalau kita mendengar suatu kata jaminan, apa itu? Jaminan. Pasti kan kita sering mendengarkan kata jaminan. Ikatan. Apa? Taruhan. Terus apa lagi? Bisa? Ikatan. Nah, ikatan. Nah, aku berikan contoh ya. Misalnya, Anwar sama Emma menjalin sebuah hubungan. Jadi Emma ini untuk meminta suatu jaminan kepada Anwar bahwasannya Anwar itu mencintai Emma. Nah, itulah sebuah contohnya ya. Tapi yang sekarang kita bahas ini bukan tentang cinta-cintaan dulu. Nah, jaminan itu adalah merupakan kebutuhan. Jaminan itu adalah sesuatu yang diberikan kreditur. Apa itu kreditur? Kreditur. Kan kita udah pastikan pernah mendengar kreditur itu adalah pihak yang berhak. Nah, sedangkan debitur itu apa? Kalau yang berhak ada berarti orang yang melaksanakan atau yang wajib melaksanakan. Nah, jaminan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. Nah, sekarang kita membahas tentang lembaga jaminan itu berarti adanya sebuah hutang piutang. Berarti. Nah, di sini ada objek dan ruang lingkup lembaga jaminan. Objek, kalau kita mendengar kata objek itu berarti seperti titik fokus kan? Titik fokusnya itu. Nah, saya akan membahas tentang objek kajian. Objek kajian itu adalah merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum. Objek kajian ini dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Sekarang kita membahas yang pertama itu adalah objek material. Material itu apa? Barang, benda, apa lagi? Bahan. Nah, objek material itu adalah bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Sasaran dalam penyelidikan di mana yang menjadi objek material itu, materi hukum jaminan itu ialah manusia. Objeknya itu adalah manusia. Berarti titik fokusnya yang mau diselidiki itu adalah manusia. Nah, yang kedua itu ada objek forma. Objek forma itu adalah kalau dikatakan forma seperti sudut pandang. Sudut pandang tertentu pada objek material. Sudut pandang kita mau menyelidiki manusia tadi. Oke. Nah, sekarang ada ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan
jaminan ini ada dua, ada jaminan umum dan jaminan khusus. Yang pertama kita membahas jaminan umum dulu. Nah, jaminan umum ini yang timbul karena undang-undang seperti pada pasal 1131 dalam KUHP yang isinya yaitu seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitur. Dalam pasal 1132 KUHP yang isinya yaitu seluruh kebendaan tersebut menjadi jaminan bagi seluruh kreditur dalam memperhatikan keseimbangan dalam pembagiannya. Apabila objek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka dapat berbentuk hipotek dan hak tanggungan. Sedangkan jika benda bergerak, maka lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia. Ya, yang ujian kita kemarin itu kan ada hak tanggungan, hak fidusia, gadai. Ya kan, berarti udah ngerti ya. Nah, sekarang ada jaminan perorangan. Kita membahas jaminan khusus dulu ya. Jaminan khusus. Jaminan khusus ini yaitu timbul karena perjanjian diperuntukkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur. Jika di kemudian hari debitur ini tidak mampu membayar hutangnya pada kreditur. Jaminan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan ini yaitu kalau benda berarti ada benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, yang termasuk benda bergerak tadi ada gadai dan fidusia. Sedangkan benda tidak bergerak itu yang tadi dibahas sebelumnya adalah hak tanggungan, rumah susun, hipotek, dan pesawat udara. Yang kedua yaitu jaminan perorangan. Jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Yang termasuk jaminan perorangan ini yaitu penanggung adalah orang lain yang dapat ditagih. Yang kedua jaminan perusahaan, jaminan menanggung tanggung renteng atau ditanggung bersama, dan juga garansi bank. Di sini ada unsur-unsur jaminan kebendaan yaitu hak mutlak suatu benda. Terus cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda dan juga dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Jaminan tadi udah ya, jaminan perorangan. Sekarang yaitu adalah penggolongan selanjutnya. Penggolongan lembaga jaminan. Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut. Yang pertama itu ada cara terjadinya. Cara terjadinya ini yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang. Yang kedua, jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Yang kedua itu ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya ada jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Yang ketiga yaitu menurut objeknya. Yang menurut objeknya yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak yang berupa tanah. Yang keempat adalah kewenangan menguasai. Kewenangan menguasai benda jaminan ada dua juga, yaitu yang menguasai benda jaminannya dan tanpa menguasai benda jaminannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ria untuk materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pita Dinda. Pada Pita Dinda. Oke, baik, selanjutnya saya akan memaparkan
mengenai asas hukum jaminan. Adapun macam-macam asas hukum jaminan terbagi menjadi 4. Pertama, asas particular, di mana dapat dimaknai bahwa semua hak tanggungan, baik hak tanggungan, hak hipotek ataupun hak fidusia harus didaftarkan. Selanjutnya pada poin kedua yakni asas speciality, di mana dapat dimaknai bahwa hak fidusia ataupun hak hipotek dapat dibebankan kepada benda-benda yang sudah didaftarkan. Benda-benda yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu asas basic tailing, di mana dapat dimaknai bahwa barang jaminan harus berada pada tangan para penggadai. Dan yang terakhir yaitu asas horizontal, dapat dimaknai bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan suatu satuan, dapat dilihat dari penggunaan hak pakai, baik itu hak pakai negara ataupun hak pakai perorangan. Baik, selanjutnya macam-macam lembaga jaminan. Adapun macam-macam lembaga jaminan terbagi menjadi 2 berdasarkan jenis benda yang menjadi objek dari suatu jaminan itu sendiri. Nah, jika yang menjadi objek jaminan merupakan benda yang tidak bergerak, maka lembaga jaminannya merupakan hipotek dan hak tanggungan. Hipotek sendiri dapat dimaknai sesuai dengan pasal 1162 Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak guna untuk menjamin atas suatu hutang. Selanjutnya hak tanggungan juga dapat dimaknai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Ayat 1 Pasal 4 Tahun 1996, yaitu hak jaminan dibebankan pada hak atas tanah. Berikut tanah dengan seisinya, atau seperti tanah dengan singkong, tanah dengan jagung, ataupun hanya tanah kosong guna untuk menjamin suatu hutang. Dan ada pun macam-macam lembaga jaminan. Kedua, berdasarkan benda yang bergerak. Berdasarkan benda yang bergerak dibagi menjadi 2, yaitu gadai dan fidusia. Gadai sendiri dapat dimaknai sebagai kepemilikan atas suatu benda milik orang lain guna untuk menebus suatu hutang. Dan fidusia dapat dimaknai sesuai dengan pasal 1 ayat 1 nomor 42 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999, yakni tentang jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepercayaan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Linda atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang telah kami sampaikan, silakan untuk bertanya. Pada Nadia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitriyanti dari Ekonomi. Kalau kita mau mengajukan pinjaman uang, biasanya properti atau aset yang kita miliki itu kan dijadikan jaminannya ya. Nah, bagaimana tanggapan kalian jika sertifikat rumah atau tanah kalian disalahgunakan oleh orang lain sehingga membuat kalian kehilangan kuasa atas sertifikat tersebut? Bisakah kalian sebagai pemilik asli sertifikat mendapatkan perlindungan khusus terkait sertifikat aset kalian yang digadaikan oleh orang lain? Sekian saya, terima kasih. Orang lain itu maksudnya orang yang bergadainya ya. Itu misalnya kamu punya sertifikat digadaikan oleh saudara kamu itu orang lain, Saya nggak bergadai kan? tidak tahu siapa. Selanjutnya kepada Desi. Baik, terima kasih banyak. Saya mulai dari nomor 12 ingin bertanya. Berdasarkan materi mengenai lembaga jaminan, apakah terdapat syarat atau ketentuan untuk membuat suatu dari jaminan dalam apabila debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya?
Buka maskernya. Apakah terdapat syarat atau ketentuan untuk membuat sesuatu menjadi jaminan dalam memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya? Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, di sini saya akan maksudnya di sini Alia akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi. Pada Maria, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi, yaitu apakah terdapat syarat atau ketentuan untuk membuat sesuatu menjadi jaminan dalam memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Di sini saya mengambil ada tiga tahap untuk memperkecil risiko apabila debitur itu tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Yang pertama itu ada penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu cara untuk debitur menyesuaikan kembali jadwal sesuai dengan kemampuan debitur dalam membayar atau menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua yaitu persyaratan kembali. Persyaratan kembali atau rescheduling, yaitu dengan mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal tadi, jangka waktu, serta persyaratan lainnya yang telah disepakati antara kreditur dan debitur itu menyepakati atau membuat suatu keputusan bersama. Nah, yang ketiga itu atau cara terakhir yaitu penataan kembali atau rescheduling, yaitu cara yang terakhir yang bisa dilakukan. Ini sama seperti mengubah kewajiban debitur untuk meringankan beban debitur. Upaya ini dilakukan dengan mengkonversi tunggakan, menambah fasilitas, penjadwalan dan persyaratan kembali. Sekian, terima kasih. Udah. Selanjutnya, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Vitalina. Pada Vitalina, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia dengan pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi. Menurut saya tindakan yang dilakukan saudara yang sudah dieksempelkan tadi merupakan suatu bentuk tindakan one prestasi sesuai dengan undang-undang nomor pasal 1234 Undang-Undang Hukum Perdata, yakni di mana jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian ataupun tidak melakukan hal-hal yang diinginkan, maka debitur tersebut telah melakukan tindakan one prestasi dengan segala akibatnya. Dan adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan pasal 25 dan 26 Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1969, yakni pelanggaran hukum yang dilakukan debitur terhadap jaminan yang telah dipaparkan tadi dapat dituntut melalui hukum pidana. Terdapat perjanjian jaminan yang dibuat secara legal apabila debitur mengalihkan benda atau objek jaminan tanpa pengetahuan kreditur, maka debitur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana saudari Nadia? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi saya ini, yaitu dalam hukum positif di Indonesia, ruang lingkup hukum jaminan mencakup berbagai ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Jaminan kebenaran dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Jadi dapat disimpulkan kebendaan bahwa hukum jaminan itu merupakan hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak.
saya sampaikan dengan harapan